Ya, putusan itu merupakan putusan yang objektif ya. Artinya tidak memihak kedua belah pihak, tapi memihak kepada kebenaran dan keadilan. Di mana sudah jelas juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia ya sudah menyampaikan bahwasanya di dalam putusan peninjauan kembali itu tidak ditemukannya nopum ya sebagaimana amanat daripada pasal 263 ayat 2 huruf A, dan tidak adanya kekhilafan hakim judeks fakti maupun judeks juris. Artinya nopum yang mereka anggap itu sebagai keadaan baru bukanlah sebagai bukti baru yang luar biasa, karena berdasarkan yang saya amati dari proses pendaftaran PK itu, mereka mengajukan bukti-bukti yang sudah pernah diperiksa di tingkat pertama Pengadilan Negeri Cirebon. Antara lain seperti apa gitu, seperti visum et repertum, ya, seperti hasil autopsi. Itu mereka ajukan juga di dalam persidangan. Akan tetapi ya, mereka tidak bisa mendalami lebih dalam lagi apakah visum ini ataupun hasil autopsi itu dapat dijadikan sebagai nopum. Nah, ini seharusnya yang mereka kaji gitu. Terus yang kedua, mereka menyatakan kita juga mengajukan ekstraksi data kan gitu. Ekstraksi data itu juga sudah ada di dalam berkas perkara. Artinya tidak ada hal yang baru di sini. Nah, kalau dia melakukan ekstraksi data terhadap orang lain, itu harus dilihat juga validasinya, harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Siapa yakah yang melakukan ekstraksi? Nah, sebagaimana peraturan tentang laboratoris kriminalistik Mabes Polri mengatakan untuk dapat dijadikannya suatu bukti, alat bukti yang sah itu, bukti elektronik itu, sebagaimana pasal 1 ayat 7 itu mengatakan terlebih dahulu harus dilakukan uji forensik di laboratorium kriminalistik Mabes Polri. Nah, ini kan nggak ada ini, kalaupun mereka katanya mau melakukan ekstraksi data dengan handphone orang lain yang berbeda-beda. Nah, jadi siapa yang bisa menjamin keakuratan daripada bukti-bukti mereka ini gitu loh. Jangan juga nanti mereka menemukan foto-fotonya itu editan-editan ataupun foto-foto yang sudah direkayasa karena ada foto-foto korban dan lain-lain. Nah, kalaupun mereka mengajukan itu harus dilampirkan juga dari mana sumbernya, dari mana didapatkan. Jadi jelas dia metadatanya, bukan hanya mereka melampirkan foto tapi tidak disertai dari mana sumber asal muasal daripada bukti yang mereka ajukan. Jadi peninjauan kembali yang diputuskan oleh Mahkamah Agung ini sudah tepat saya kira ya, dan itu membantah, dan saya juga membantah tuduhan-tuduhan para terpidana yang mengatakan jangan-jangan ada kong kali kong nih. Saya selaku pengacara Ibtu Rudiana, sebelum mereka sebelum PK mereka itu dilimpahkan kepada Mahkamah Republik Indonesia, pada waktu persidangan tingkat pertama mereka di Pengadilan Negeri Cirebon itu, permohonan PK, saya sudah melaporkan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada Mahkamah Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi jangan digiring-giring, jangan-jangan ada masuk angin dan lain-lain. Tidak ada, gitu loh. Kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, objektif dan lain halnya. Jangan juga mereka ini di awal mereka serahkan sepenuhnya kepada Hakim Agung. Kita percaya Mahkamah Agung ini yang paling benar gitu. Tiba-tiba nggak sesuai dengan kehendak mereka itu, mereka bilang hakim ini nggak benar. Justru yang nggak benar itu adalah pola pikir mereka sendiri. Makanya hari ini ya, terus terang saya bersedih juga. Makanya saya pakai short tali Batak di sini sebagai bentuk perlawanan saya terhadap para pembunuh-pembunuh ini. Kalau itu ditolak berarti kembali kepada putusan terdahulu. Artinya tidak ada yang bisa membatalkan putusan sebelumnya gitu loh. Kalau menguntungkan secara kita memang dia korban gitu loh. Artinya apa? Sebagaimana dua asas salus populi suprema lex exto yang mengatakan bahwasannya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi mereka ini ya, karena memang momennya itu viral di TV dengan film Pindah Cirebon, mereka memanfaatkan momentum itu. Nah, kalaupun seumpamanya ada yang tidak benar, buktikan saja. Bukan malah mereka menggiring opini, membuat hal-hal yang memang membingungkan masyarakat. Yang menjadi korban adalah apa? Masyarakat. Dan sudah jelas juga sudah diuji. Sudah beberapa kali diuji, dan terakhir ini peninjauan kembali, saya kira PK ini adalah upaya hukum luar biasa. Gitu loh. Dan paling akhir. Ya. Jadi apalagi yang mau dibahas mereka gitu. Ini, Mbak, kami langkah hukum itu akan kami lakukan setelah kami menerima minuta ya, salinan putusan dari Mahkamah Agung terkait putus. Dari situ kita akan mengambil langkah hukum. Jadi belum kami
kami belum menentukan ya langkah hukum apa yang akan kami ambil. Apa yang Prof. Hipnu tadi katakan betul ya, bahwa ini kami tahu sadar betul bahwa ini adalah terobosan hukum, tetapi ini akan menambah carut marut peristiwa ini menurut saya. Bahwa sekarang jangan lupa kami sedang masih melakukan atau melaporkan LP terhadap Aep dan Dede ya. Di mana dalam rangkaian cerita Aep dan Dede ini adalah yang memberikan keterangan sehingga peristiwa ini adalah seolah-olah pembunuhan. Mereka lah yang melihat bahwa ini kejar-kejaran motor dan sebagainya ya. Lalu ada terjadi pembunuhan. Mereka melihat berdua di dalam keterangan persidangan yang menjadi dasar putusan. Ya, sekarang Dede ini mencabut keterangannya yang mengatakan bahwa dia mengatakan yang tidak benar atau bohong. Siapapun yang benar, artinya ini kan salah satu ada yang berbohong. Kalau nggak Aep, berarti Dede yang berbohong. Siapapun nanti yang dinyatakan berbohong, ini akan berdampak terhadap putusan. Tanya Prof. Hipnu, kenapa? Karena berarti dasar memutuskan bahwa itu pembunuhan, ini akan merubah. Ya, akan merubah situasi. Ya. Nah, kalau nanti Aep tidak ditemukan, ya siap-siap. Berarti kan Dede sudah mengaku, kan kami melaporkan nih. Ya, bahwa ada dua orang yang mencuri. Salah satu pencurinya sudah ngaku, yang satu padahal mereka mencurinya berdua. Misalnya nih, umpama ya, masa mau di stop LP-nya? Kan nggak mungkin gitu loh. Yang menurut saya ini akan menambah ruwet. Ingin terkait dengan Aep ya, bertepatan Aep ini adalah klien saya sendiri. Jadi kalau memang Jutek Bongso ini mau buat perumpamaan negatif terhadap seseorang, buatkan aja perumpamaan negatif terhadap kliennya sendiri. Jangan dia membuat perumpamaan negatif terhadap klien seseorang, kan gitu. Kalau dibilang dia pencuri, yang harus dicurigai dia adalah kliennya sendiri, Dede ini gitu loh. Artinya apa? Dampak putusan itu berdampak kepada putusan PK. Berarti pembohongnya adalah Dede gitu loh. Kenapa kalian percaya dia berbicara di Pengadilan Negeri Cirebon untuk dijadikan sebagai nopum? Sudah jelas Aep mengatakan saya melihat, ya kan? Saya melihat peristiwa tersebut dan lain-lain halnya. Jadi jangan juga tidak sesuai dengan keinginan Anda, terus Anda salahkan orang lain. Silakan dibuktikan saja gitu loh. Jangan pernah mengintervensi klien orang. Ya, bilangnya Aep harus muncul segala macam. Nggak usah Bapak bilang. Selalu tiap hari dia komunikasi sama saya, dia beraktivitas seperti biasa. Jadi apa urusannya Anda mencampuri urusan klien orang gitu loh. Ini sudah sangat luar biasa sekali nih pola pikir dari teman-teman kita ini. Mau mengatur dunia ini ataupun mengatur hukum di Republik ini. Hukum itu tegas, nggak bisa diintervensi ataupun dihukum, dia diatur-atur gitu. Jadi kalaupun seumpamanya mereka ada yang keberatan, silahkan laporkan ke polisi, buktikan, bukan omong-omong gitu loh. Ya silakan laporkan. Nggak apa-apa lah kita. Ya kan buktikan aja. Enggak, saya nggak suka saudara bilang bahwasanya umpamanya mereka ini pencuri, jangan diumpamakan negatif terhadap klien saya. Anda ini kan masih melaporkan, belum ada terbukti atau tidaknya gitu loh. Dan PK saudara juga sudah ditolak. Janganlah kita menyesatkan opini publik seperti itu. Kalau buat perumpamaan ke klien Anda sendiri aja bilang gitu loh. Saya harus jaga marwah dan martabat harkat daripada klien saya. Karena itu kepentingan pembelaan terhadap warga negara Indonesia. Kita ini negara hukum. Rechtsstaat, ya, bukan negara kekuasaan ataupun makstat. Artinya apa? Kalaupun supaya mereka menemukan adanya bukti-bukti, silakan diuji, ada ranahnya. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh contohnya ini klien saya Rudiansa, laporkan. Sejauh ini nggak ada tuh. Apa segala macam, terus kebohongannya yang mana? Jangan juga karena orang bilang begini-begini, mereka langsung percaya tanpa adanya validasi yang jelas. Ini yang menjadi berbahaya, yang memunculkan stigma negatif kepada masyarakat. Kan saya sudah bilang di awal, salus populi suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia ini seharusnya yang menjadi sorotan utama. Tangkap para pelaku-pelaku ini, seperti itu. Baik. Oh ini talk show apa dialog sendiri nih? Kan saya belum menyampaikan pendapat ini, saya nggak suka. Bukan, Bang Jutek karena menyentuh klien saya, wajib saya luruskan gitu loh. Lain halnya kalau Jutek tidak pernah menyebut nama Aep gitu loh. Wajib dong saya luruskan di situ. Ya silakan Bang Jutek. Ya kalau dia mau bicara kasih aja Mbak. Bukan masalah silakan aja. Jangan juga Anda menghantam klien saya seperti itu. Harus saya luruskan nama baiknya. Ditahan dulu ya Bang. Itu hak klarifikasi saya jawab gitu. Jadi udah Mbak ya. Ya kalau sudah jadi gini ya. Pendapat saya karena kita ini kan profesional ya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa langkah-langkah hukum kami ke depan tentu akan menentukan setelah kami membaca minuta yang kami terima. Salinan berkasnya pun belum kami terima, ya kan? Apa yang kami mau komentari?
kami belum akan mengkomentari apa, kami hanya mengkomentari bahwa ada 3 LP yang sedang berjalan, 2 di Mabes Polri, 1 di Bareskrim, 1 di Polda Jabar, ya, bahwa laporan-laporan ini pasti ya akan berjalan menurut kami. Kenapa? Terutama yang misalnya terhadap laporan kami kepada Aib dan Dede, ya, itu pasti akan berjalan karena salah satu itu pasti ada yang berbohong, kan itu yang tadi saya katakan. Silakan Mabes Polri yang menentukan, ya, di antara 2 yang kami laporkan, tadinya kan dua-duanya kami laporkan bahwa ini memberikan keterangan palsu, bahwa kami yakini peristiwa kejar-kejaran, timpuk-timpukan itu tidak ada di flyover, saksinya begitu banyak, ini udah banyak diperiksa di Mabes Polri, di Bareskrim. Ya silakan, sekarang Dede sudah mengaku tanpa diperiksa. Itu aja, ya, efeknya apapun, ya kan? Nah, berarti kan salah satu yang berbohong. Anggaplah Dede yang berbohong, Aib yang betul, pasti akan merubah konstruksi hukum. Kenapa? Di awal itu kesaksian penglihatan Aib itu dikuatkan Dede. Sekarang kalau Dede mengaku berbohong, anggaplah Dede yang berbohong misalnya. Ini pasti akan berimplikasi kepada putusan. Itu ada pakar hukum pidana, Prof. Hipnu, bisa menjelaskan efeknya apa, gitu kan, dalam rangkaian peristiwa. Dari situlah nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Ya, harusnya kan kalau kita profesional, itulah yang kita bicarakan. Langkah apa dan apa yang akan kita lakukan, gitu loh. Gitu, Mbak. Baik. Ya, jadi statement saya bahwa apa yang akan kami lakukan, kami akan melihat dulu langkah-langkah dari salinan putusan minuta yang akan didapatkan, ya, kami dapatkan, nanti baru kami akan sampaikan, gitu, Mbak. Baik. Ya, satu hal yang kami ingin sampaikan, ya, Mbak, ya, satu hal yang ingin kami sampaikan, ya, dari kemarin saya memberikan statement, ya, bahwa dalam penolakan PK ini tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan, karena kami memohon mengajukan bukti, memohon kepada Mahkamah Agung, ya, tidak ada bahwa kami apakah jadi kalah? Enggak, ditolak permohonan kami. Kami kan memohon. Ini bukan pertarungan antara 2 pihak, enggak, gitu kan? Kami memohon bahwa ini ada bukti baru kepada Mahkamah Agung, gitu kan? Kalau yang ada yang merasa dimenangkan, itulah statement saya kemarin, ya kan? Ada apa, gitu kan? Kalau misalnya, gitu kan? Kalau misalnya melakukan mengaku, misalnya bahwa wah saya menang, kamu kalah, gitu. Ya kan, ada apa? Apakah dia main-main di Mahkamah Agung? Bikin apa di Mahkamah Agung? Gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan kami, gitu kan? Gitu loh. Kalau dia melakukan amicus curiae, ya itu siapapun bisa, itu semua pihak terkait, semua siapapun yang keberatan terhadap, ya, yang diajukan PK itu bisa mengajukan. Tidak harus pihak yang terkait, gitu kan? Baik. Ya, siapapun yang merasa keberatan itu, Mbak, ya kami meluruskan permohonan. Baik. Namanya memohon, kalau nggak dikabulkan, ini kan permohonan kami nggak dikabulkan, jadi kami nggak melawan siapa-siapa ini, gitu loh.